kesakitan Vina. Kepalanya sih, Dede, kepalanya kenapa? Diapain, Dede, kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibanturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, dari tadi dia Egi, Pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngerudahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh, Dek? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Egi. Satu tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Dede jalan-jalan. Nongkrong di mana? Dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan video kali ini, yang mana sedang ramai di TV-TV, di media-media tentang tragedi kasus Vina, terkhusus yang telah kita saksikan bersama-sama. Kasus Vina ini terjadi beberapa tahun yang lalu, bahkan telah 8 tahun yang lalu, ketika kisah tragis ini diangkat kembali yang telah difilmkan oleh film Vina, bahkan sekarang menjadi viral. Bahkan para pelaku DPO-nya sedang menjadi bahan perbincangan. Terkhusus pada kesempatan video kali ini, ingin saya garis bawahi, yang ingin saya tanggapi terkait sangat carut marutnya kasus Vina ini, yang banyak melibatkan banyak orang, bahkan menjadi simpang siur para kalangan masyarakat, entah siapa pelakunya dan entah siapa yang bukan pelakunya, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, kalau kita lihat dalam film kan sangat-sangat keji ya, seperti itu. Tapi Allah walau, karena kita tidak ada yang tahu ketika terjadi kejadian tersebut. Dan misalkan seandainya yang telah kita saksikan bersama-sama di televisi, bahwasanya salah satu DPO-nya itu telah ketangkap, entah itu namanya si Peggy atau siapa. Seandainya kalau memang misalkan memang dia pelakunya, si Peggy yang katanya sedang di Bandung, kalau memang benar-benar ia pelakunya, lebih baik dihukum mati sekalian. Akan tetapi seandainya itu bukan pelakunya, hanya dijadikan kambing hitam, hati-hati. Nanti ini bisa menimbulkan kekacauan yang sangat begitu luar biasa, saudara. Karena hati-hati, karena sebelum itu juga kan telah banyak kejadian tentang kasus KM50 dan yang lainnya, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, yang selanjutnya poin yang terakhir yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, tentang kesurupan arwahnya katanya si Vina, yang mana itu adalah salah satu sahabatnya si Vina yang bernama Linda. Yang ingin saya tanggapi pada kesempatan video kali ini tentang kesurupannya si Linda, saudara. Yang mana ini harus kita garis bawahi, karena ada beberapa orang yang benar-benar kesurupan real, dan ada orang yang hanya berpura-pura kesurupan, saudara. Kenapa? Kami ada pembelajarannya. Ketika mengetahui secara dohir, ketika orang itu kesurupan full, ataupun kesurupan setengah, ataupun kesurupan hanya berpura-pura. Karena saya sendiri sering berhadapan langsung dengan orang-orang yang seperti itu. Bahkan saya pernah mengalami ketika menangani hal tersebut, yang katanya orang itu kesurupan. Ketika kami cek, kami netralisir, orang tersebut berpura-pura. Karena ada orang-orang tertentu yang mengetahui orang itu kesurupan beneran ataupun kesurupan bohongan.
Nah, terkait yang rekaman viralnya si Linda yang katanya ia kesurupan arwah Vina, ini hati-hati, jangan sampai menjadikan fitnah di masyarakat. Itu bukannya arwahnya Vina, bisa kemungkinan itu adalah jin korinnya, jin korin yang ada di tempat kejadian, ataupun jin korinnya si Vina, bukan arwahnya si Vina. Awas, hati-hati. Lalu yang kedua, si Linda kalau kita lihat dalam kacamata dohir ataupun kacamata batin, Linda itu dia itu kesurupannya tidak masuk total. Silakan catat omongan saya baik-baik. Dia kerasukan tidak masuk secara total. Karena kami di sini ada pembelajarannya, cara mengetahui orang yang benar-benar kesurupan total ataupun orang yang tidak kesurupan total ataupun orang yang hanya berpura-pura kesurupan. Karena kami ada pembelajarannya, saudara. Karena kami ada pembelajaran, tata caranya juga ada, cara menyembuhkannya juga ada. Nah, ketika kita melihat sedemikian rupa, ini polisi juga harus selidiki yang namanya Linda. Karena hati-hati, ini kasus bisa melebar luas, bahkan bisa merembet kemana saja. Khawatir orang yang tidak bersalah nanti dianggap salah, orang yang benar-benar bersalah tidak dianggap salah, saudara. Apalagi bermainnya tentang hal-hal yang bisa kita kategorikan dengan goib. Memang goib itu memang betul ada, kesurupan memang betul ada, karena saya pun sering mengalami hal tersebut kepada orang-orang yang pernah datang ke sini, tentang orang yang benar-benar kesurupan dan orang yang berpura-pura kesurupan, saudara. Karena ketika energi antara energi makhluk goib dengan kita manusia biasa itu ada perbedaan yang sangat jauh. Ada orang yang katanya ketika ia kayak kesurupan itu awaknya panas, itu bukan. Orang tersebut tidak pernah mempelajari hal-hal tersebut. Orang itu ketika ia berbenturan dengan energi-energi yang itu akan merasa badannya itu dingin, bukan berarti hangat. Kalau orang awaknya masih hangat itu nggak bakal mungkin orang itu kesurupan, saudara. Seperti itu. Dan ketika memang kita berhadapan langsung, ketika kita tidak mempunyai keilmuannya, tidak mempunyai tata caranya, lebih baik Anda mempunyai silet. Itu silet Anda jajal, potongkan itu rambutnya. Kalau misalkan itu dia betul-betul kesurupan asli, itu tidak akan mempan, saudara. Akan tetapi ketika dia hanya setengah kesurupan ataupun dia berpura-pura, itu pasti bakal mempan. Terkecuali Anda memanggil apakah salah satu ajengan atau ke ustadz yang memang betul-betul orang tersebut mempunyai keilmuan. Dia tanpa dicek pun, tanpa mengeluarkan silet pun, dia pasti akan tahu. Karena apa? Dia telah mempelajari hal-hal tersebut dan akan ketahuan dari segi dohir maupun dari segi batin, orang tersebut kesurupan aslikah, kesurupan setengahkah, atau hanya berpura-pura kesurupan. Terkhusus kepada kasus Vina tersebut, yang mana rekaman si Linda ini melebar luas, bahwasanya beranggapan bahwasanya itu benar-benar real, si Linda itu kesurupan arwah Vina. Di sini saya menentang keras bahwasanya itu bukan arwahnya Vina yang berbicara, yang masuk ke badan si Linda. Karena kami ada pembelajarannya tentang bagaimana melihat dari segi dohir ataupun dari segi batin tentang orang yang benar-benar kesurupan ataupun orang yang hanya setengah kesurupan atau orang yang berpura-pura kesurupan. Maka dari itu kita harus lebih bijak dalam melihat apapun, dalam melihat kondisi apapun, apalagi terkait era zaman sekarang. Di TV viral banyak, di YouTube viral banyak, di Facebook viral banyak. Harus kita saring terlebih dahulu bahwasanya biar kita jangan sampai terkecoh. Nanti yang salah kita anggap benar, yang benar kita anggap salah. Khusus kepada almarhum Vina, semoga Allah luaskan kuburnya dan ditempatkan oleh Allah di surganya Allah. Dan semoga para pelaku-pelaku keji yang pernah melakukan kelakuan keji kepada almarhum Vina, semoga nanti akan mendapatkan hukuman yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhirat, di dunia pun akan diperlihatkan oleh Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.